MrBeast membiayai operasi mata dari buta jadi normal lagi untuk 1000 orang. Uang dari mana itu semua? Dan siapa MrBeast ini? Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Oke teman-teman, jadi baru-baru ini ada seorang YouTuber ataupun TikToker ataupun pegiat sosial media atau biasa kita sebut influencer, itu baru saja mengupload videonya dengan judul 1000 Blind People See for the First Time. Nah, jadi diartikan ke bahasa Indonesia berarti 1000 orang buta melihat untuk pertama kalinya ya. Jadi ini gila. Ini gila banget, kita langsung tahu kan apa yang akan dilakukannya di video ini. Ya jelasnya di dalam video ini MrBeast ternyata membiayai 1000 orang buta untuk dilakukan operasinya cuma dalam 10 menit, lalu udah gitu sembuh lagi jadi normal. Ini keren banget nih. Nah, dia membiayai 1000 orang buta itu bukan cuma di negaranya Amerika Serikat ya, tapi juga di Honduras dan di Meksiko, negara-negara lainnya juga ya, termasuk Indonesia. Yang membuat penasaran adalah bagaimana bisa dia membiayai operasi 1000 orang buta jadi normal lagi, karena kan kita tahu ya biayanya itu nggak murah ya. Bahkan jika kita estimasi ya, kita cari di Google, kita bisa langsung tahu berapa estimasi biaya yang dikeluarkan oleh MrBeast untuk satu konten ini. People have figured out how much MrBeast spend to cure 1000 people's blindness, and it's staggering, luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat di sini, estimasi biayanya adalah per orangnya itu adalah antara $3.000 sampai $7.000 per satu orangnya per operasi ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita kalikan ya, anggap aja di rata-ratain ada di $5.000 ya untuk satu kali operasi. Operasi $5.000 dikalikan 1000 orang, maka kita akan mendapatkan biaya sebesar $5 juta. Wah, gila. Ini gede banget ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak kebayang $5 juta itu berapa, $1 juta itu kurang lebih sebesar 15 miliar ya, $1 juta. MrBeast menghabiskan 75 miliar rupiah untuk satu konten videonya. Wah, gila banget gak? Itu jumlah yang gak main-main ya teman-teman. 75 miliar itu bisa jadi gedung, bisa jadi apa, tapi ini dia menyumbangkan untuk orang-orang buta yang membutuhkan. Jadi gila, ini MrBeast ini baik banget ya. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mempertanyakan, siapakah MrBeast dan bagaimanakah cara dia mendapatkan uang sebesar itu untuk konten YouTube-nya ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu MrBeast itu siapa, MrBeast ini adalah YouTuber asal Amerika Serikat ya, dan dia masih sangat-sangat muda, masih berumur 24 tahun ya, kelahiran 98. Di umurnya yang ke-24 dia sudah bisa membuat YouTube channel yang memiliki subscriber keempat terbanyak di dunia ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, MrBeast itu punya 131 juta subscribers. Dan yang hebatnya lagi, apakah baru kali ini dia membagi-bagikan uang tadi sebesar 75 miliar untuk orang-orang yang membutuhkan? Nah, ternyata MrBeast itu memang sudah sering sekali membagi-bagikan uang yang banyak kepada para subscribersnya ataupun para orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi kalau kita lihat konten-kontennya di sini ya, kita bisa lihat dari video-video yang baru saja di-upload ya. Di sini ada 100 kids versus 100 adults. Jadi ada permainan 100 anak-anak melawan 100 orang dewasa, dan yang menang akan mendapatkan $500.000. Di sini bahkan $1 versus $1 million hotel room ya. Jadi dia menyewa hotel room seharga $1 juta sehari loh teman-teman ya. Ini terus dia lagi ada I gave my 100 million subscriber an island ya. Jadi dikasih pulau teman-teman. Pulau itu kurang lebih seharga 500.000 sampai $1 juta ya, yang kalau teman-teman tonton ya. Gila nih, dia setiap kali konten itu bahkan nggak cuma memberikan uang-uang yang besar ya. Kalau teman-teman tahu tuh dan ngikutin MrBeast itu, dia kayak gampang banget tuh ngasih $10.000 sebesar 150 juta ya. Jadi udah kayak kacang goreng tuh. Udah saya kasih aja $10.000, udah saya kasih langsung aja nih $10.000 buat kamu. Nih saya kasih lagi, tambah lagi $5.000 ya. MrBeast ini gila banget dan aneh gitu. Kok uangnya kayak unlimited? Pertanyaannya, dia dapat uangnya dari mana itu ya? Siapa yang mensponsor
mensponsori dia. Nah, ternyata kalau kita cari tahu, MrBeast ini dapat uangnya dari mana sih? MrBeast ini dapat uangnya itu dari, yang pertama itu dari kanal YouTube-nya ya, tentu saja. Jadi dengan kanal YouTube yang memiliki subscriber sebanyak 131 juta subscribers ini, udah pasti dia dapat banyak uang dari YouTube channel ini ya. Tapi memang kalau kita hitung-hitung berdasarkan Social Blade ya, dia estimated monthly earningnya itu $2.290.000 sampai $4,7 juta ya, atau kurang lebih ada di sekitar 4,5 miliar sampai kurang lebih ini sampai 5 juta dolar ya, atau sampai kurang lebih di 60 miliar rupiah ya. Jadi estimasi pendapatannya dia itu antara segitu, itu berdasarkan Social Blade ya. Apakah dia bisa dapat lebih banyak? Ya tentu saja. Tapi kalau kita lihat di sini sepertinya memang income-nya nggak cukup ya. Tadi aja dia 5 juta dolar itu dihabisin dalam sebulan, belum editingnya, belum lain-lainnya, dan bahkan itu masih belum termasuk $10.000 yang dia bagi-bagikan kepada tadi ya pasien-pasien surgery-nya. Jadi dia bukan cuma membiayai operasinya, tapi dikasih beasiswa, dikasih $10.000. Jadi gila banget nih, kayaknya uangnya itu nggak masuk akal gitu. Dari sini aja harusnya nggak cukup ya. Jadi ternyata MrBeast itu juga memiliki kanal YouTube yang lainnya juga ya. Ternyata MrBeast juga memiliki beberapa kanal YouTube lainnya juga. Ada Beast Philanthropy, MrBeast 2, MrBeast Gaming, dan Beast Reacts ya. Jadi dia punya 4 channel lain yang subscribersnya juga lumayan banyak ya. 11 juta, 18 juta, 31 juta, dan juga sampai 21,5 juta subscribers. Banyak juga ya ternyata channelnya. Apakah itu masih cukup untuk menutupi pengeluarannya dia? Karena pengeluaran dia itu gede banget ya. Bahkan ini kalau teman-teman lihat ada yang Squid Game in real life $456.000. Jadi dia ngasih hadiah $456.000 kepada pemenangnya ya. Kalau teman-teman nonton sebenarnya pengeluarannya itu lebih loh. Untuk produksi video ini itu habis sampai 2-3 juta dolar ya. Kalau gue udah nonton interviewnya, gue udah nonton telnya, habis sampai 2 juta dolar. Nah jadi kalau kita lihat, wah MrBeast ini dapat uang dari mana nih gitu ya. Selain dari itu, ternyata masih ada lagi. Jadi MrBeast itu memiliki bisnis ya. Jadi ada MrBeast coklat ya, coklat dari MrBeast Bar. Dia juga membuka bisnis untuk mendapatkan income lebih tambahan. Juga ditambah dia memiliki pendapatan lain dari MrBeast Burger ya. Jadi dia tidak hanya mengembangkan di YouTube channel, tapi juga mengembangkan di dunia bisnis. Nah pertanyaannya, apakah itu semua income-nya bisa menutupi pengeluarannya MrBeast ya? Bahkan kalau dilihat-lihat pengeluarannya itu nggak kalah banyak, itu super banyak loh pengeluarannya MrBeast. Beneran nutup nggak sih? Atau bahkan kalau nutup pun jadinya nol. Nah ternyata jika teman-teman tahu nih sifat si MrBeast berdasarkan interview-interviewnya dan sharing-sharingnya MrBeast, ternyata dia memang menghabiskan seluruh uang yang didapatkan di YouTube maupun di bisnisnya itu memang untuk membagi-bagikan kepada subscribersnya. Baik banget ya. Jadi uang yang dia dapat ya dibagiin lagi. Dia nggak bener-bener memakainya untuk dirinya sendiri. Makanya dia selalu bisa membagikan banyak banget hadiah atau uang untuk pada para subscribersnya dan orang-orang yang membutuhkan. Ini baik banget ya. Dia nggak mikirin diri sendiri sama sekali loh. Bahkan ada di salah satu interviewnya dia bilang kalau MrBeast pernah bilang kalau gue itu nggak mencari banyak uang gitu. Gue ingin lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi makanya uang yang dia dapat dari hasil YouTube, uang yang dapat dia dari hasil bisnis itu diputerin lagi untuk apa? Untuk subscribersnya. Jadi itu kenapa sebabnya channel MrBeast ini bisa meledak ya teman-teman. Ini gila banget. Mungkin kalau di Indonesia teman-teman kenal dengan yang namanya Willy Salim ya. Jadi kurang lebih Willy Salim ini konten-kontennya itu mirip dengan MrBeast ya. Jadi ini Willy Salim juga menggunakan uang yang didapatkan dari hasil YouTube-nya itu dari endorse juga untuk dibagikan kepada subscribersnya. Dua YouTuber ini menurut gua luar biasa ya, walaupun MrBeast itu udah lebih dulu dan membagikan lebih banyak dibandingkan Willy Salim, tapi tetap aja mereka sangat-sangat bermanfaat dan juga bener-bener baik banget untuk orang-orang sekitarnya ya. Jadi banyak banget lah yang terbantu oleh mereka. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran dengan video-video mereka, baik mau Willy Salim ataupun MrBeast, teman-teman bisa langsung tonton aja videonya sampai habis ya. Oke, jadi itu aja yang bisa gue bahas. Bagaimana sih MrBeast bisa mendapatkan uangnya untuk dibagi-bagikan kepada subscribersnya. Ternyata memang dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari channel YouTube-nya dan juga bisnisnya. Nah jadi luar biasa banget ya MrBeast. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe MrBeast dan juga jangan lupa tonton videonya. Dan kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe juga channel ini supaya saya bisa melakukan review lagi. Jangan lupa subscribe channel ini supaya gue bisa update video lainnya lebih sering lagi dan lebih banyak lagi. Thank you semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.